Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, dan mengawalinya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kebutuhan terbesar kami ialah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar pekabaran firman Tuhan yang kami dengarkan boleh memberikan penguatan bagi setiap pendengar-pendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita di saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34 pada ayatnya yang ke-20 yang berbunyi, firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang di dunia ini pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu pasti diinginkan oleh setiap individu maupun setiap keluarga. Dan setiap keluarga pasti memiliki harapan untuk mempunyai sebuah keluarga yang bahagia. Baik itu memiliki hubungan yang baik antara suami dan istri, suami dan anak-anak, istri dan anak-anak, bersama dengan orang tua, dan sebagainya. Semua orang menginginkan suatu hubungan yang harmonis atau bahagia. Untuk itu, pertanyaannya adalah, seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Kita akan membahasnya di saat ini. Poin yang pertama, keluarga yang bahagia di dalam Tuhan bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa kebahagiaan itu bukanlah ditentukan dengan situasi dan kondisi yang ada di luar, tetapi kebahagiaan itu ditentukan di dalam hati kita masing-masing. Ketika kita mengalami suatu kondisi dalam hidup ini, berarti bukan itu menjadi suatu alasan untuk kita tidak bahagia. Sebagaimana ayat renungan tadi dalam Mazmur 34 ayat 20, bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mengapa Tuhan mengizinkan permasalahan itu ada di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan tahu pada saat kita mengalami persoalan dalam hidup ini, justru di saat itulah kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga pada masa kesukaran saat itulah karakter kita dan respon kita akan terbentuk. Karena pada saat kita mengalami persoalan dan permasalahan dalam hidup ini, tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan pernah kita berfokus kepada masalah, tetapi kita harus berfokus kepada Tuhan kita yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Yang kedua, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan di dalam rumah tangganya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mudah sekali terjadi bahwa dalam kehidupan ini kita mengalami berbagai macam persoalan di dalam rumah tangga yang membuat kemesraan di dalam rumah tangga itu pun mulai terkikis. Entah dengan persoalan-persoalan antara suami dan istri, perbedaan pendapat, atau masalah ekonomi dan sebagainya. Tetapi Tuhan menginginkan agar umat-umat Tuhan tetap memiliki kemesraan di dalam rumah tangga. Dan Tuhan menginginkan agar kita saling mengerti di dalam sebuah rumah tangga. Karena ketika suami dan istri saling menunjukkan kasih sayang, di saat itulah anak-anak bisa merasakan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangga, oleh karena kedua orang tuanya hidup dengan penuh kasih sayang. Pelajaran ketiga yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan di saat ini adalah, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun di tengah situasi-situasi yang sulit. Di dalam Kejadian 26 ayat 12, di situ dikatakan bahwa maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, ada 5 bahasa kasih dalam hidup ini, yaitu yang pertama, tetap perkataan yang positif yang mendukung bagi keluarga. Berikanlah perkataan-perkataan yang positif bagi keluarga-keluarga kita. Yang kedua, mempunyai waktu yang berkualitas di dalam keluarga. Yang ketiga, memberikan yang terbaik bagi keluarga. Yang keempat, memberikan sentuhan-sentuhan yang berarti bagi keluarga. Dan yang kelima, melayani keluarga dengan kasih. Dengan kita melakukan hal-hal ini, maka kita
dapat menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang bahagia, yang tetap menabur walaupun berada di tengah situasi yang sulit. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di saat ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa marilah kita membawa keluarga kita untuk terus mendekatkan hubungan keluarga kita kepada Bapa di surga, kepada Tuhan kita. Kita harus berdisiplin di dalam keluarga kita untuk rajin membaca firman, berhubungan dengan Tuhan melalui doa, dan di saat itulah kita akan membangun hubungan keluarga yang baik, yang harmonis, yang takut akan Tuhan, dan hidup benar di mata Tuhan. Maka kita akan mengalami suatu kebahagiaan di dalam keluarga kita. Kiranya firman Tuhan di saat ini memberikan penguatan iman bagi kita semua pendengar firman Tuhan, untuk menjadi keluarga-keluarga yang bahagia di tengah situasi dunia yang sulit. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk hidup di dalam kehidupan yang lebih baik. Ajarlah kami untuk selalu dalam hidup kami ini memeluangkan waktu-waktu yang baik untuk suami, untuk anak, untuk istri, sehingga kami boleh menjadi keluarga yang bahagia, yang berdasarkan atas kuasa dan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.